hidupmu kerjakan Tuhan. Ada nggak kita pernah nanya begitu? Jujur aja, gak usah jawab diri sendiri. Saya juga pernah selalu begitu. Kadang-kadang saya suka, banyak kan kita menyampaikan doa kita maunya. Tapi kita nggak pernah kasih waktu untuk kita berdiam dari diri, dengar apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yesus menegur prioritas hati, bukan pelayanannya Marta. Ya, jadi yang Yesus tegur dalam kisah Marta dan Maria tadi, prioritas hatinya. Saat Marta melayani, prioritasnya apa? Jangan-jangan dia pengen dilihat Tuhan Yesus, pengen dipuji. Maria, dia tuh Marta capek, harusnya kamu kayak dia. Yang di mau Marta mungkin kayak begitu. Tapi apa yang Tuhan bilang? Maria mengambil bagian yang terbaik, duduk di bawah kaki Tuhan, itu yang Tuhan mau, saudara. Ini pernah saya jadi satu perdebatan antara saya dan istri saya nih. Kadang-kadang masih ketawa juga saya kalau mikir ini. Kita harus bedakan mana inisiatif, mana perintah. Jadi ada suatu saat saya bersyukur punya istri yang inisiatifnya tinggi, luar biasa nih, Ibu Naomi ini. Inisiatif istri saya tinggi. Tanpa saya suruh dia beres-beres, saudara. Rapi ini uang ibadah nih diberes, katanya. Beres, sapu semua, masak dengan capek. Sekali waktu ada kejadian ya, Bi ya. Saya butuh Zoom, kemeja saya belum disetrika. Ya, saya bilang sama istri saya, ya, setrikain kemeja aku dong. Responnya apa? Gua ada capek. Ini semua ada sapu ya. Saya bilang sama dia, lah, ini jadi berantem. Saya bilang sama istri saya, iya tolongin lah kemeja. Akhirnya saya puas satu statement saya ngomong. Ini kan gue udah inisiatif ini, kata dia. Tapi pada saat saya mau marah, di otak saya nih, saya mau marah jadi ketawa. Saya jadi ingat, Tuhan kayak kasih gambaran. Terkadang inisiatif itu bagus, tetapi melaksanakan perintah lebih bagus. Benar gak? Saat kita sibuk dengan pelayanan kita, bikin ini, bikin itu, ikut program ini, ikut program itu, pria sejati, yes, wanita bijak, oke, ya gitu macam-macam lah. Kita ikutin semua, ya kan? Wah, dari urusan apa kita ikutin. Tapi saat Tuhan suruh kita satu hal, kita bilang tuh udah capek Tuhan. Renungin deh. Perintah lebih penting daripada melakukan inisiatif. Saya ngomong, ini jadi perdebatan selalu sama istri saya. Karena Tuhan lebih suka saat kita melakukan kehendaknya. Apa ayat-ayat dasarnya, Om? Matius 7 ayat 28. Bukan kepada setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan Allah, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Di ayat atasnya kan bilang, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Bukankah kami melakukan mujizat demi namamu? Ibarat kata bahasanya sekarang, Tuhan ngomong gini, gua kagak suruh. Ya? Kadang-kadang ini jujur ya, dalam dunia green dan Kristen sekarang, sorry ngomong nih, saya pernah ada punya podcast dulu kan, bahas itu salah satu podcast kita bahas, penuh dengan hujatan podcast kita. Jadi saya bikin tema akrobat Kristen, sirkus rohani. Kadang-kadang kita selalu sibuk-sibuk dengan hal-hal yang kayak begitu, yang pengen dilihat, wah, bikin kakak, bikin yang istilahnya wow. Tapi kita nggak tahu itu maunya Tuhan atau untuk kebanggaan kita. Ini kan? Kadang-kadang orang bikin begitu, bikin program yang hebat-hebat, sebenarnya untuk Tuhan atau untuk kebanggaan gerejamu atau untuk ketenanan namamu. Saya pernah ngerjain satu flyer, saya kan suka bikin flyer edit, bikin flyer KKR. Temanya Yesus penyembuh. Oke, saya edit bannernya, mau bikin spanduk mereka. Saya bikin ilustrasi Tuhan Yesus yang lagi nyembuhin anak Yairus itu loh, yang perempuan. Saya bikin lukisannya, sama ada pembicaranya. Pembicaranya saya taruh di pojok kiri bawah. Pembicara pendeta ini. Direvisi sama dia. Oh, foto pembicaranya terlalu kecil katanya, diperbesar. Oke, saya edit. Agak saya besarin foto Tuhan Yesus sebelah sini, temanya foto Tuhan Yesus, ini foto pembicaranya saya gedein dikit. Ngasih dikomplain sama dia. Katanya kurang gede, katanya foto pembicaranya. Berkali-kali ulang, ternyata yang dia mau foto Tuhan Yesusnya dihilangin, fotonya gede-gede satu spanduk. Wow, dahsyat. Ini kan apa ya? Saya mau bilang saya kerja profesional, ya kan? Ikutin aja dia punya mau dah. Saudara bisa bayangin nggak? Dari segi ini kita harus jujur sama diri kita. Kita melayani Tuhan untuk siapa?
Kita melayani Tuhan ini untuk apa? Dari kisah Maria dan Marta ini kita banyak belajar. Boleh next lagi, Bu? Oke. Ini poin solusinya. Jadi kalau nanti saudara nanya, ya berarti kita gak usah pelayanan aja sekalian. Saya mau katakan, sesat. Gak gitu. Solusinya apa? Artinya bukan berhenti melayani, tetapi mulai dari duduk di kaki Yesus, supaya kita mengerti dan mengerjakan kehendak Bapa. Apa yang tadi saya bilang tadi kan, Matius 7 ayat 28 itu tadi. Supaya kita mengerti dan mengerjakan kehendak Bapa. Karena yang Tuhan mau, kehendak Dia. Kehendak Dia dalam hidup kita itu apa, saudara? Tadi kan kita udah buka visi misi. Menjadi seperti Kristus. Hidup kita berbuah. Makanya di tempat ini saya selalu bilang, target kita bukan bertumbuh. Yes, bukan. Apa yang kalau yang tahu yang bareng-bareng? Uruli apa ya target kita? Berbuah. Target kita berbuah. Ya gak Kris? Berbuah kita. Target kita berbuah, bukan bertumbuh. Karena apa? Saya dapat dari mana? Waktu Tuhan Yesus melihat pohon aranya gak berbuah, dikutuk sama Tuhan Yesus. Pohon aranya berarti bertumbuh gak? Gede gak? Gede. Berbuah gak? Enggak. Tebang. Begitu pun juga dengan kita. Saat kita melayani Tuhan, fokus kita berbuah, saudara. Bukan nama kita yang semakin besar, bukan gereja kita yang semakin banyak orang. Enggak. Makanya saya selalu bilang di tempat ini, saya gak mau bermain dengan kuantiti. Kuantiti urusannya Tuhan. Ya. Jadi saya pengen begini. Banyak kan sistem pelayanan, sistem gereja yang maunya, ayo banyakin jemaat baru kita layani. Keteteran, saudara, percaya sama saya. Yang saya mau, dari seberapa pun yang Tuhan percayakan, kita ubah menjadi kualitas seperti Kristus. Baru dari kualitas menghasilkan kuantiti. Itu yang benar, bukan kuantiti menghasilkan kualitas. Keteteran, percaya sama saya. Saya sudah pernah menjalani bersama-sama pelayanan di gereja yang ya lumayan mapan, ya tapi gak efektif rasanya. Next, belum tuh. Next aja. Pertama mikir dari mau jam 7 lah apa kan. Fokuskan motivasi melayani kita kepada Tuhan. Kepada kepentingan siapa? Gembalanya? Bukan. Kepada kepentingan siapa? Baca sama-sama. Kepentingan kerajaan Allah. Bukan ambisi dan kepentingan pribadi. Ayo kita hari ini, saya mengajak saudara kita jujur. Gak usah diomongin, jujur aja kepada diri kita sendiri. Saat kita melayani Tuhan, ditugasin WL Singer, khotbah, multimedia, apapun itu pelayanan kita, kunjungan, diakonia, entah apapun, jujur. Saya melayani ini karena apa ya? Jujur. Itu bisa jawab saudara sendiri. Saya pun gak bisa jawab diri saya sendiri. Kadang-kadang saya masih butuh Tuhan yang tegur. Tuhan, saya capek-capek khotbah ini buat apa ya? Saya buka pelayanan ini untuk apa ya? Saya selalu tiap hari. Bahkan ada satu pujian yang ini nih. Ini bagus, saya serta pujian ini. Coba di FD. Ini mumpung ada main keyboard. Biasanya kan saya main keyboard sendiri. Nah, misalnya di ketinggian kecekek saya di dia. Dia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, apa nih kata-katanya? Kau dapati aku tetap setia. Saudara pernah bayangkan sampai akhirnya Tuhan dapati kita tetap setia. Makanya motivasi kita melayani, berangkat hati kita untuk melayani, bukan karena orang, bukan karena supaya dilihat siapa, bukan karena tingkatan-tingkatan pelayanan yang jabatan-jabatan dalam gereja yang kita kejar, bukan nilai dari orang, tetapi nilai dari Tuhan itu yang kita kejar, Bapak Ibu Saudara. Orang nilai kita terserah. Selama Tuhan nilai kita, itu yang luar biasa. Maka kita jangan terjebak dalam lingkaran arus pelayanan yang istilahnya tersedot, saudara katakan. Jadi pelayanan harus tulus, pengabdian kepada Tuhan, bukan beban atau kewajiban kepada gereja, organisasi, hamba Tuhan, dan motivasi fana lainnya.
Ini yang kita sebut next tuh. Tenang, ini udah mau habis. Pelayanan sejati tidak pernah bertentangan dengan perintah Tuhan. Ya, jadi seperti tadi saya contohin. Saat kita melayani orang di luar, saat kita melayani di gereja, ya kan? Tapi saat itu keluarga kita berantakan. Sedangkan firman Tuhan bilang, keluarga kita harus utuh. Ya, itu yang Tuhan mau. Gak mungkin bertentangan, ya kan? Dengan perintah Tuhan. Jadi pelayanan itu membuat sekitar kita damai sejahtera. Itu baru menjalankan kehendak Tuhan. Bahkan pelayanan yang benar justru merupakan ekspresi ketaatan kepada kehendaknya secara menyeluruh. Melayani Tuhan harus selalu disertai dengan kesetiaan pada kebenaran Injil Kristus, bukan hanya semangat atau niat baik semata. Bapak Ibu, sebelum saya tutup khotbah ini, saya mau satu cerita, ini kisah nyata. Ini agak serem Bapak Ibu, tapi kita mesti lihat ketulusan pelayanan. Jadi waktu itu saya di sebuah gereja, saya dengar ada satu hamba Tuhan khotbah cerita tentang rekan hamba Tuhannya. Jadi hamba Tuhan ini senang sekali melayani Tuhan. Melayani Tuhan, saya kasih tanda kutip. Waktu itu dia ada jadwal khotbah di suatu gereja. Dia pergi, ya kan? Tapi kondisi pada saat itu dia nih suami istri dan ada anaknya. Mereka nggak punya pembantu, nggak punya apa. Dan kebetulan anaknya sakit dan butuh dibawa ke dokter, ke IGD, ke rumah sakit. Tapi si bapak ini pengen pelayanan, ada jadwal khotbah. Dia menganut prinsip ini nanti bisa jadi pertanyaan sebenarnya. Cuma kita mesti belajar latar belakang khotbah ini. Saya harus melayani Tuhan. Saat saya melayani Tuhan, keluarga saya Tuhan yang urus. Sering dengar? Sering. Saudara tahu kan? Itu salah kan? Kita lihat aja dari ceritanya. Akhirnya anak yang sakit karena ibunya ini nggak bisa punya kendaraan lagi untuk bawa anaknya ke rumah sakit. Dan mereka juga keuangannya ya pas-pasan, nggak ada cukup untuk naik Grab, nggak ada cukup itu, cuma ada motor untuk bapak itu harusnya bisa bawa anak itu ke rumah sakit. Dia pergi pelayanan khotbah. Selesai di tengah-tengah pelayanan dapat telepon, anaknya meninggal. Coba saudara bayangin, gimana itu? Tuhan jahat loh. Coba deh, ayo pelan-pelan kita pikir. Saya ajak saudara ini khotbah berat hari ini, makanan keras. Tuhan jahat loh, ya? Tapi percaya loh, dia melayani anaknya, biarin lah, nanti Tuhan yang urus. Saya mau katakan, ngaco saudara. Kenapa begitu? Poin pertama, pelayanan sejati tidak pernah bertentangan dengan perintah Tuhan. Tuhan suruh mengasihi keluargamu, anakmu yurus. Saat butuh, istrimu akhirnya bawa ke dokter demam tinggi, antar khotbah, telepon gereja ada yang gantiin. Benar, saya mau fair. Kecuali kamu nggak datang, ibadah nggak jalan. Toh enggak kok, rata-rata. Berarti jujur ya, kadang-kadang pelayanan ini satu yang harus kita ukur. Apakah kita pelayanan karena hobi? Tahu. Apakah kita pelayanan karena cari pengakuan, cari nama besar? Nggak tahu. Ya kan? Bukan Tuhan yang jahat, prioritasmu di mana? Apakah pelayanan kita menyukakan hati Tuhan? Tahu apa yang terjadi saudara? Orang itu katanya gak mau lagi pelayanan, bahkan ninggalin Tuhan, hamba Tuhan. Bahaya banget kan lingkaran ini, benar gak sih? Bahkan bisa mematikan kasih kita kepada Tuhan. Makanya sekarang saya ajak saudara berpikir secara jujur dalam hati kita. Saat kita melayani Tuhan, siapa fokusnya? Kecuali memang kalau saya lihat dari kasus ini, kita kan hanya bisa menerka-nerka. Harusnya bisa dibawa dulu, apa salahnya? Saya pun begitu. Bukan artinya kita mendoakan Tuhan, kita jadikan Tuhan nomor 2, bukan. Tapi saat kita mendahulukan, ya kan, hal yang urgent, yang benar-benar saat itu kita memang benar-benar dibutuhkan untuk menolong, untuk membawa, kayak contoh anak sakit lah, apalah segala macam. Ada yang gantiin saudara.
Kalau misalnya dia nggak mau, berarti kan apa? Motivasinya apa? Maka saya bilang, punya pemikiran kayak gitu juga salah loh, hati-hati. Jadi ayo kita jujur. Kita mau kembalikan hati kita, pelayanan kita, fokusnya kepada siapa? Tanya diri masing-masing. Saat kita menaruh titik pelayanan kita, dasarnya fokusnya benar, saudara makin semangat melayani Tuhan. Amin. Daripada berdua. Amin. Saat saudara tahu siapa yang saudara layani, saat saudara tahu prioritas mana yang saudara harus ambil dalam pelayanan, saat saudara mengerjakan kehendak Bapa dalam kehidupan saudara, gak usah pusing kan? Pasti saudara melayani gak ada tuh namanya nanti rasa-rasa kayak apa namanya, gampang sakit hati, gampang berubah berubah, gak mau lagi saya di sini karena saya gak dipakai lagi atau segala macam. Fokus saudara kepada Kristus. Mari saudara, kita mau bersatu hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur, makasih hamba sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus tidak berhenti berbicara dalam atas setiap kami. Ajar kami lebih lagi, ajar kami semakin intim dengan Tuhan. Ajar kami mengerti apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Karena pelayanan kami, hidup kami bukan tentang kami lagi, melainkan tentang Kristus yang harus semakin besar dan semakin besar dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, kami manusia terbatas. Mungkin kami bingung dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Talenta apa, karunia apa yang harus kami kerjakan. Tapi kami tahu Tuhan, setiap kami Kau taruhkan sesuatu karunia dalam hidup kami, yang dimana kami dapat berbuah. Tuhan, jadikan pelayanan kami pelayanan yang tulus murni di hadapan Tuhan. Bukan pelayanan yang hanya sekedar rutinitas gereja, bukan hanya pelayanan yang sekedar menghabiskan waktu atau hobi kami, tapi pelayanan yang benar-benar menyukakan hati Tuhan. Karena itu yang kami kejar, dan itu yang kami inginkan. Karena kami tahu Tuhan, tujuan hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kami mengikuti jejak-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Biarlah kami memancarkan kasih Kristus dalam hidup kami. Kami tidak mau lagi Tuhan terjebak dalam jebakan Marta, tapi kamu mau seperti Maria, duduk diam di bawah kaki Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan ingin dalam hidup kami. Ajar kami berhenti sejenak dari setiap kesibukan kami. Ajar kami untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Roh Kudus, mampukan kami, kuatkan kami. Mungkin hamba terbatas dalam kata-kata, mungkin hamba terbatas dalam berbicara, tetapi Tuhan Yesus, Roh Kudus selalu menyempurnakan dalam setiap hati kami. Kami mau hidup kami bukan sekedar bertumbuh, kami mau berbuah. Karena itulah kehendak yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Urapi siap kami Tuhan tempat ini, urapi juga hamba-Mu. Jadikan kami sebagai bejana yang kosong, bejana yang mau Kau bentuk sesuai dengan apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, ini kami buatan tangan-Mu. Bentuklah kami, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kami semangat melayani Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan, terus berkati. Saya kembalikan Tuhan. Luar biasa ya firman Tuhan hari ini ya. Bijak-bijak kita mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan gitu. Jangan sampai salah memilih, dan kita tetap harus berbuah benar-benar. Jadi benar-benar pelayanan itu harus dari lingkungan terdekat. Jangan sampai kita meninggalkan keluarga kita sibuk di luar mencari yang tidak pasti gitu, yang membingungkan. Dan kita pertama harus dengar dulu suara Tuhan apa. Luar biasa. Terima kasih buat hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya, usahanya dan keluarga. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Sambil persembahan kedua dijalankan, kita mendengarkan pengumuman. Yang bertugas silakan. Persembahan. Oke, sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah Kau berikan kepada kami hari ini melalui hamba-Mu. Kiranya firman yang kami dengarkan bisa kami resapi, bisa kami terapkan dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan juga memberikan persembahan ya Tuhan. Kiranya memberkati kami. Kami memberikan persembahan ini karena kami telah terlebih dahulu diberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Kau berapi persembahan kami. Hanya di dalam nama-Mu
Amin. Oke, sambil diadakan persembahannya pengumuman hari ini, gereja akan mengadakan ibadah Sabtu Ceria, ya saudara-saudara. Ibadah Sabtu Ceria ini akan diadakan di tanggal 31 Mei bulan 2025, hari Sabtu minggu depan, yang akan bertempat di sini, di rumah pembela kita, Bung Romel di Bukit Jasmin. Nah, kami harapkan para orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk bisa menghadiri ibadah Sabtu Ceria. Silakan dibawa, terus kalau ada saudara atau keluarga yang lain atau teman-temannya juga silakan menghadiri ibadah Sabtu Ceria tersebut. Ibadah akan dimulai di pukul 4 sore. Nah, ibadah ini juga akan kita coba untuk lakukan secara rutin minimal 1 bulan sekali. Lalu yang kedua, bagi para jemaat yang membutuhkan layanan baptis, konseling, penghiburan atau pembahasan Alkitab lebih dalam, boleh kita menghubungi sekretariat gereja untuk diatur jadwalnya. Lalu rencananya juga kita akan mengadakan ibadah untuk youth. Program ini juga program yang baru kita inisiasi. Mohon dukungannya dari saudara-saudara sekalian. Ibadah youth juga rencananya akan diadakan di bulan Juni ya. Nah, lalu nanti juga di tanggal 29 kita ada ibadah kenaikan Yesus Kristus ya. Ibadahnya akan dilakukan di sini di pukul berapa? Akan diinfokan lebih lanjut untuk waktunya. Nah, terima kasih informasinya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang luar siapa boleh silakan ke depan. Kita akan doa syafaat. Bapa yang di surga, kami bersyukur atas kasih dan penyertaan hingga hari ini. Dalam ibadah raya ini, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia. Kiranya Engkau memberkati para pemimpin dan hikmat dan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu di tempat ini dan dimanapun berada, agar semakin dipakai menjadi alat kemuliaan, menjangkau jiwa-jiwa untuk kepentingan kerajaan Allah, dan menjadi saksi Kristus di tengah masyarakat. Tuhan, kami serahkan para pelayananmu hari ini, memimpin pujian, pengkhotbah, dan seluruh jamaat. Biarlah hadiratmu memenuhi tempat ini dan setiap hati dibukakan untuk menerima firman-Mu, dan kami dapat berubah di dalam kehidupan kami. Kami berdoa juga bagi yang sedang sakit, lemah, dan berbeban berat. Engkau jamah dan pulihkan mereka. Kiranya damai dan sukacita dari-Mu melimpah atas setiap keluarga yang hadir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya undang bagi saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore malam hari ini. Tuhan, kami bersyukur di akhir ibadah kami. Ajar kami selalu memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup. Tuhan, Kau lihat Tuhan setiap kami. Mari bersama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Pakai kami, utuslah kami Tuhan. Jadikan kami alat-Mu yang menyenangkan hati. Kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kita kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan daripada Roh Kudus selalu menyertai kita dari hari ini sampai Maranatha. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berucap syukur. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku alami. Oh Yesus, ku
cinta Kau selamanya, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ibadah kita sudah selesai, silakan duduk. Mari bersatu sejenak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.